wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana? Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Semangat hari ini. Semangat. Nah, kita mau siap 17. Jadi kita harus ada jiwa kemerdekaan dari kita. Oke. Nah, semuanya ibu mau ucapin terima kasih untuk kalian semua karena sudah meluangkan waktunya untuk berhadir di hari ini. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, di sini ada cowok nih. Lebih baik yang cowok ya, untuk memimpin doa kita di kegiatan kita pada hari ini. Untuk mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa kita mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk teman kita. Kayaknya kita walaupun mungkin sudah saling kenal mengenal, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Dari ibu duluan nih. Oke. Perkenalkan, nama ibu Rizka Alia. Kalian boleh mengenai ibu Alia. Di sini ibu sebagai pemimpin kelompok kita yang akan membantu kegiatan kita pada hari ini. Ibu kalau diibaratkan dengan buah, ibu memilih jadi buah kelapa. Karena buah kelapa ini semua bagian dari buah kelapa ini bisa dimanfaatkan, dari pohonnya, dari buahnya, dari airnya, semua bisa dimanfaatkan walaupun dia tidak menjadi peran utama, tapi dia menjadi pelengkap di dalam semua kegiatan. Nah, ini bergantian nih, semua harus ada filosofi. Kalau kalian jadi buah nih, kalian jadi buah apa? Oke? Siap? Siap. Ini kita mulai dari kiri atau kanan, Bu? Kanan aja sih biar lebih afdol ya. Nah, dari kanan nih. Baik, perkenalkan nama saya Ulan Tasabila, biasa dipanggil Ulan. Kalau diibaratkan dengan buah, saya memilih buah pisang. Kenapa buah pisang? Karena buah pisang itu bisa dimanfaatkan dengan segala hal. Bisa buat kue, bisa buat apa aja lah. Nanti ini namanya lah. Bisa buat rujak juga. Oke, selanjutnya lah. Saya nama saya Suryati. Saya buah jamu biji. Jamu biji ya. Kenapa ada jamu biji? Itu dia selain bisa juga jadi obat kayak buah KB, terus tuh juga jadi Bisa jadi pengobat ya. daun itu juga. Oke, jamu biji. Tadi ulang apa tadi? Jamu biji. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Ulfa Putria. Biasanya dipanggil Ulfa. Kalau diibaratkan buah, saya memilih buah semangka. Karena buah semangka itu mengandung banyak air, jadi dia menyegarkan. Tuh kalian nanti ikutan nanti satu-satu dari teman kalian jadi buah apa tadi? Ingat? Oke, tadi Ulfa berarti apa Ulfa tadi? Semangat. Oke, sekarang sepertinya Ulfa. Nama saya Nasimaya. Saya itu ibaratkan seperti buah durian. Dia itu ada setahun sekali. Ketika musimnya semua orang suka. Begitu juga dengan saya terlihat diam. Tapi kalau saya udah nyaman dengan seseorang pasti orang itu suka. Edition ya. Oke. Boleh Bapak? Perkenalkan teman-teman, nama saya Lutfi, panggil Lutfi. Buah kesukaan saya sama juga sama yang tadi durian. Kenapa? Karena harga tubuhnya mahal. Oh, karena mahal. Jadi jiwa Bapak ini mahal ya? Mahal. Oke. Beda filosofinya, tapi satu buahnya. Oke. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Yudania. Kalau diibaratkan buah, saya itu seperti buah rambutan. Mungkin kalau dari luar tuh nampak menyeramkan seperti itu, kayak banyak bulunya, tidak menarik lah. Tapi kalau di dalamnya bersih, manis. Wah. Oke, Dania. Selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Wulan Nurayana Putri, biasa dipanggil Wulan. Kalau diibaratkan saya itu buah mangga. Karena kan mangga itu dominan manis. Nah, kalau buah yang manis itu kan bisa menciptakan orang yang lebih baik. jadi mood booster ya buat orang-orang lain. Wah, sangat menarik. Boleh selanjutnya. Oke, baik. Perkenalkan teman-teman, nama saya Erika. Buah, kalau diibaratkan buah, filosofinya saya pilih buah rambe. Oh, rambe. Oh, rambe.
rame Bu yang kayak kolam saya. Oh, iya, iya, Jadi iya. dia menyangkut-nyangkut sama itu ya. Oke, karena buah tempe itu dia langka, terus kalau sekali orang makan, kalau orang ngantuk, dia langsung terbuka matanya Bu, karena asam. Oh, jadi dia Saya menyukai orang yang ngantuk. Oke. Sesuai dengan semangat saya menarik yang betul sekali, menarik sangat ini ya Kak Rika. Berarti kamu jiwanya yang menjadi satu orang lebih semangat gitu ya. Oke. Oke, yang terakhir di teman kita. Perkenalkan, nama saya Zahra Yasmini. Kalau diibaratkan buah, saya lebih milih menjadi buah jeruk. Karena jeruk itu ada berbagai rasa ya, ada rasa asam, ada manis, dan itulah seperti sifat saya kalau ketemu orang. Tergantung orangnya. Saya gimana. Oh, berarti kamu sesuai dengan gimana orang memperlakukan kamu, begitu juga kamu ke orang. Ini semoga nih satu dua orang untuk mengulang kembali tadi buah-buah dari temannya apa-apa aja. Coba dari Golden. Oke, mungkin dari Ibu itu tadi buah kelapa, soalnya ular pisang, anti buah delima jambu biji, ulfa itu buah semangka, dinasti durian, lutfi durian, saya sendiri rambutan, ular buah mangga, Erika buah rambe, Zara buah jeruk. Wah. Masih ada tadi ya, sebelumnya yang mau ikut acak nggak? Nah, oke Erika. Tadi Erika Yusfi Dayanti tadi buah apa? Jambu biji. Jambu biji. Ulan, Yunasi tadi buah apa? Durian. Durian. Oke, berarti fokus kita hari ini masih sangat terjaga. Oke, jadi sebelumnya itu mau menginformasikan kita hari ini akan melaksanakan layanan konseling kelompok. Sebelumnya kalian sudah pernah ikut dalam bimbingan layanan konseling kelompok? Belum. Berarti belum sama sekali ini dari kita semua? Oke, jadi Ibu jelasin sedikit. Konseling kelompok ini adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling. Jadi ada banyak tuh layanan, ada layanan klasikal, ada layanan bimbingan kelompok, ada layanan konseling kelompok. Jadi yang kita laksanakan hari ini itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok ini adalah nanti kita secara bergiliran, jadi kita semua ini akan bergiliran untuk menyampaikan satu masalah yang sedang teman-teman alami semua. Nanti dari semua masalah sudah kita dengarkan, kita di sini akan berdiskusi masalah siapa yang akan kita bahas pertama. Paham? Nanti semuanya akan kita bahas, tapi yang pertama kali yang kira-kira menurut kita tuh yang perlu kita atasi pertama kali itu siapa? Oke, nah nanti itu sesuai dengan kesepakatan kita. Jadi konseling kelompok ini kita memanfaatkan dinamika kelompok di mana kita sama-sama di sini berdiskusi, memberikan pendapat atas permasalahan teman kita mencari jalan keluar dari masalah teman kita. Jadi dengan menggunakan dinamika kelompok itu. Paham? Jadi nanti kalian semua boleh memberikan sudut pandang kalian ataupun pendapat kalian ataupun menurut sih kayak gini boleh, oke? Oke Bu. Nah, di dalam konseling kelompok ini juga kita ada asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi anggota kelompok kita di sini ada bersepuluh. Nanti permasalahan dari teman kita siapa yang akan kita bahas pertama, di situ tidak boleh diumbarkan ke luar, hanya kita saja yang tahu. Apapun ceritanya tidak boleh menceritakan ke luar di lain dari kelompok ini. Paham? Nah, yang kedua kita ada asas kesukaraan. Nah, kan tadi kemarin aku ada buat flyer nih. Nah, salah satunya nih dari antara beberapa orang yang daftar, kalian ini termasuk dalam pendaftaran. Ini benar kan semua dari pendaftaran itu kesukaraan. Benar. Itu salah satu dengan azas kesukaraan. Kalian hadir ke sini dengan sukarela kalian sendiri untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Nah, selanjutnya teman-teman, kita ada asas keterbukaan. Di mana asas keterbukaan ini nanti waktu kita sudah membahas satu topik yang akan kita bahas pada hari ini, disitulah teman-teman terbuka mengenai opini-opini kalian atau curang pendapat kalian. Semua kalian harus bisa mencurahkan pendapat kita pada diskusi nanti. Jadi semua yang
supaya kita mencari solusi dari permasalahan kita semua secara bergiliran. Karena dengan ada azas dan keterbukaan di sini kita tidak ada yang namanya menyimpan unek-unek di belakang. Jadi kita di sini semua harus terbuka. Jadi tidak ada semua pembahasan kita harus kita tuntaskan. Jadi tidak ada yang kita harus di sini harus jujur sesuai dengan apa yang kita rasakan. Paham? Nanti kalau ada beberapa pertanyaan yang kalian tidak paham, boleh kalian tanya di sini. Oke? Nah, selanjutnya kita ada azas kenormatifan. Di mana azas di sini berarti kita tetap mengikuti norma-norma yang ada. Di sini kita ada sopan santun, saling menghargai, tidak memotong pembicaraan teman, dan tidak saling menyinggung sesatu sama lain. Jadi barang siapa yang ingin berbicara menggunakan pendapatnya bisa mengatakan hati lebih jauh. Nah, gimana dari beberapa azas yang udah ibu jelasin tadi, ada yang ingin bertanya terkait azas-azas? Ada udah paham semua ya? Sudah. Apakah kalian siap mengikuti semua azas-azas yang ibu jelasin tadi? Siap. Itu ada azas apa aja? Rahasia. Sangat-sangat luar biasa kalian semua. Kita aplaus dulu. Jadi untuk pertemuan kita sekali pertemuan itu ada 60 menit. Nah untuk pertemuan selanjutnya kita sepakati dulu. Ini kan beda-beda kelasnya, jadi kita sepakati kapan kalian semuanya bisa kita ambil yang pelajarannya nanti kita ambil di sini. Nah menurut kalian nih, kira-kira di hari apa dan jam berapa untuk pertemuan kita pada minggunya? Karena kita tidak akan siap dalam satu pertemuan, mungkin ada beberapa 3 atau 4 pertemuan lagi. Gimana? Kami Selasa. Selasa nih, kelompok ini Selasa nih. Untuk apa-apa kata-kata? Boleh. Boleh. Selasa di jam berapa? Habis istirahat ya? Jam-jam 11. Oke, berarti untuk minggu kedepannya kita akan mengadakan pertemuan lagi di hari Selasa jam 11. Berarti fix semua ya? Bisa semua? Untuk tempatnya tetap di ruang BK di sini. Nanti kalian boleh setelah jam istirahat, nanti ibu juga akan mengonfirmasikan ke kelas kalian masing-masing. Kalian bisa langsung hadir. Nanti mungkin apa ibu telah dikit ataupun ibu ini nanti kita akan mulai. Oke? Paham? Jadi kita ada satu permainan keakraban nih, biar kita sama-sama lebih kenal. Ibu mau secara pasang-pasangan ini berapa orang sih kita? 10 dengan ibu ya? Oke, nggak apa-apa. Berarti kan 1 orang sama ibu aja. Biar kalian semua ada berpasang-pasangan. Di sini dengan pasangan sendiri kalian ngobrol, sharing-sharing tentang apa sih keunikan dari diri sendiri dan apa yang ingin kalian ubah dari diri sendiri. Nah, kalau pasangannya berarti ibu sama Ulanta, Anti dengan Ulfa, Yunansi dengan Bang Lufi, Yudani dengan Kaulan, Sedika dan Zahra. Oke, ibu kasih waktu 5 menit cukup nggak untuk kita ngobrol? Nanti kita sama-sama sharing sama teman-temannya. Oke? Ayo kita ngobrol dulu biar kita sama-sama kenal.
jalan ini kita Ada saya extrovert, ada saya gitu. Jadi maksudnya pengen itu gimana? Bagi teman-teman dari kita tunggu yang lainnya. Gimana sih semua? Pasti di sini kita tahu nih keunikan sama satu sama lain yang mungkin belum kalian ketahui. Ya mungkin kalian kenal cuma dari telepon, kayak jumpa di jalan ini kita akan mengenal satu sama lain. Nah tadi kalau ikut sama Ulanta, yang ibu dapat dari Ulanta adalah Ulanta ini cepat berbaur ya sama teman, mudah beradaptasi Ulanta ini, tipenya mudah nyaman dengan orang. Tetapi yang ingin Ulanta ubah dari Ulanta adalah egois. Mungkin dia masih ada sifat dia mudah bergaul, tapi dia ada egoisnya yang ingin dia ubah biar dia nggak mau menang sendiri. Nah, kalau dari teman-teman, mungkin dari ini dulu tadi perkenalan dari sini dulu. Apa yang Zahra tahu dari Erika? Erika ini dia orangnya mudah semangat, cepat excited. Tapi yang dia ini dia kalau suasananya sudah mulai menyebar, mulai tidak fokus ke dia mulai bosan. Cepat bosan ya Erika ya. Oh ya. Itu yang Zahra dapat dari Erika. Kalau dari Erika dapat dari Zahra apa nih? kalau Zara kan dulu dia orangnya pendiam, tapi kalau ada orang yang ngajak ngomong dia akan tetap excited terhadap orang pendiam. Cuma dia nggak mau mulai ngomong aja. Tipe-tipe introvert, ambivert. Yang ingin diubah dari Zahra apa yang Erika dapat? Zara dia mau lebih aktif dari itu, dia mau mencoba untuk memulai diajak ngobrol lebih. Dari Ulan nih, apa yang Ulan dapat dari Ulannya? Kalau Dania itu kan dia orangnya terstruktur, ada rencana. Nah kalau yang ingin dia ubah itu dia ingin lebih disipliner gitu, lebih disiplin. Oh, dengan target ya, dengan target. Tapi mungkin beberapa target tuh nggak terencana dengan baik mungkin ya. Yang ingin diubah berarti yang ingin diubah biar lebih target itu terencana lagi. Dari Ulannya tentu Ulan, apa yang dapat? Sebenarnya kalau jadi itu ternyata kalau boleh juga itu orang yang terstruktur, merencanakan semuanya gitu. Jadi cara itu juga direncanakan. Nah, hal yang ingin diubah sama Kak Ulan tuh pengen lebih extrovert, jadi extrovert gitu, lebih beradaptasi, lebih bergaul. Berarti cocok nih ya, kalian koleknya ya. Bisa nih saling bantu nih. Sama-sama kita bisa saling bantu. Nih dari Malufi, apa yang Malufi dapat dari dinasti? Yang dari dinasti disampaikan tadi, pas kita melihat dia tidak orang yang diam. Cuman ketika udah kenal dia lihat itu tuh Asik ya, asik. asik gitu. Dan ingin diubahnya itu ingin cepat bergaul dengan orang lain. Nggak jadi orang yang nampak pendiam. Nah, kebalikannya nih, apa yang Yunasi dapat dari ini? Kali ngomong dari debat, masalah ini bersama. Jadi sisa berbaur jadi dari Luffy yang diubah kita kedepannya mau cepat banget. Kalau ada kawan yang baru mau cepat dekat. Dekat sebenarnya. Bisa nih kalau Ulanta tadi mudah berbaur, ini susah berbaur. Jadi Ulanta berbaur nih sama Luffy, sama Yunasi, biar lebih cepat nyamannya. Kayak Zahra juga apa nih? Kedepannya next kita akan buat suasana ini bisa lebih akrab lagi. Oke, dari Ulfa sama Yusfida. Yusfida orangnya bisa cepat bersosial dan juga orangnya ramah. Terus hal yang ingin diubah, Yusfida tidak ingin terlalu percaya kepada orang lain. Karena udah terlalu cepat berbaur tadi, jadi mungkin terlalu cepat
masuk ya. Tadi setelah dijelaskan ceritanya ini Mbak ini orangnya tidak mudah bergaul dengan orang, terus dia suka pendiam. Jadi dia yang ingin dibuat tuh seperti layaknya kalau ada pertemuan itu cepat gitu. Jadi ada paham karena kan kalau kita berinteraksi di sosial itu pasti kita komunikasi kan. Kalau kita diam nggak ada diskusi. Berarti di sini masih banyak dari teman-teman kita yang introvert ya. Nah, terakhir nih dari Lanta, apa yang Lanta dapat dari itu? Kalau ibu tuh sama dari kita kan Bu, adanya udah berbaur. Yang mau diubah dari ibu itu, ibu mau menghilangkan pandangan orang terhadap mata ibu yang sinis. Padahal sebenarnya ibu tuh kayak gitu. Ya, itu juga salah satu dari sifat ibu. Banyak orang kiranya pertama ibu sinis, kayak gitu kan. Orang lihat pasti kalau kita tanya first impressionnya apa sinis gitu. Padahal yang waktu orang melihat ibu sinis, ibu nggak merasakan waktu melihat itu sinis. Tapi nggak tahu mungkin mata itu tidak bisa dikontrol. Jadi karena tidak bisa dikontrol dan ibu tidak tahu kapan ibu melihat orang sinis, jadi ibu juga nggak bisa mengontrol hal itu kapan ya gitu. Tapi pandangan orang-orang ya kayak gitu. Tapi aslinya enggak. Mungkin dari kadang mungkin ada beberapa juga gitu. Pernah nggak sinis maunya, tapi kelihatannya sombong kali ibu gitu. Pasti ada. Nah, ini kan kita udah kenal satu sama lain. Yang mungkin kalau beda-beda kelas tadi, nanti di luar dari kegiatan kita kalian bisa lebih berteman lagi nih. Yang ekstrovert, yang introvert ini bisa kalian collab nih, biar kalian bisa sama-sama. Yang ekstrovert bisa kenal gimana sih introvert, yang introvert pun mulai mau terbuka sama. Nah, selanjutnya ini kita udah masuk ke kegiatan ini. Jadi kita tetap ingat yang pertama yaitu kita punya beberapa azas tadi. Kalian siap untuk masuk ke kegiatan kita selanjutnya? Siap, Bu. Bu. Tadi yang ingin Ibu bilang adalah nanti di sini teman-teman semua secara bergiliran untuk mengungkapkan masalah kalian pribadi masing-masing di sini satu persatu. Oke? Apa Pak tolong kafe semua di sini biar kita sama-sama tahu. Di sini karena ada azas dan rahasia. Jadi kita nggak perlu takut. Masalah kalian akan terbongkar.